Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Zen Lismala dari Prodi PGSD Fakultas FPIP di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian model SWOT, yang kedua, karakter model SWOT, dan yang ketiga, penerapan model SWOT, dan keempat, langkah-langkah model pembelajaran SWOT, dan kelima, kekurangan dan kelebihan model pembelajaran SWOT. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran terpadu SWOT menurut beberapa ahli. Yang pertama, model pembelajaran terpadu tipe SWOT merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe SWOT, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama menurut Fogarty 1991, T244-46. Yang kedua, pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran menurut Widodo 2012. Jadi, dengan pemahaman itu dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam mencakup materi yang disajikan guru. Pembelajaran model terbagi atau yang disebut SWOT adalah suatu pembelajaran pendekatan mengajar yang menggabungkan satu ilmu atau lebih, serta pelajaran yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dalam pembelajaran SWOT merupakan penggabungan antara konsep pembelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu yang lainnya dalam satu tema, sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Terdengar seperti apa sih model pembelajaran SWOT? Tipe pembelajaran SWOT dianalogikakan seperti melihat benda jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua lensa. Suatu objek yang jauh akan terlihat lebih jelas ketika dua pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-masing lensa yang pada awalnya samar-samar dan terpisah. Dua lensa terdapat dalam teropong dianggap sebagai dua mata pelajaran. Objek tersebut dianggap sebagai konsep beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik model SWOT. Mempunyai beberapa karakter yang menjadi ciri khas pembelajaran terpadu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Dan yang ketiga, penerapan model SWOT dalam pembelajaran satu mata pelajaran, bahasa Indonesia dan agama. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia dan
PAI pada tema atau kurikulum perilaku terpuji terhadap konsep, sikap, dan keterampilan yang sama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Konsep yang ditunjukkan adalah Ibu Malin rajin bekerja. Sedangkan dalam mata pelajaran PAI yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian sikap yang ditunjukkan adalah Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua. Dalam keterampilannya diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong saat terdampar dan menampilkan perilaku tolong-menolong. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan model SWOT sebagai berikut. Yang pertama, menentukan 2 mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, menyelesaikan konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam 1 semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mapel tersebut. Dan yang keempat, memilih tempat yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Dan yang kelima, guru memilih konsep, kegiatan, atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa untuk memberikan pengalaman bagi siswa tersebut. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, menurut Forgetti 1991 menyatakan bahwa model terpadu tipe SWOT memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Dan yang ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Dan yang keempat, dengan pasang bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep tumpang tindih. Yang kelima, dengan mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih, misal jam pelajaran matematika pada materi segitiga siku-siku digabungkan dengan pelajaran 1 jam pembelajaran IPA pada materi bidang segitiga. Dan yang kedua, kekurangan yang diungkapkan oleh Forgetti 1991 diantaranya. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Dan yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe SWOT memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan diri dalam tim. Dan ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang lebih tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Sekian penjelasan dari pembelajaran model SWOT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.